إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, atas kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyaknya diberikan kepada kita manusia. Maka kaum muslimin, kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu bersyukur kepadanya dan selalu membuktikan syukur kita dengan amalan-amalan kita. Adapun selain daripada itu, kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia adalah untuk beribadah kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya agar kita berupaya dan berusaha, agar kita berupaya untuk menjalani jalan Allah, melaksanakan perintah Allah, mengikuti hukum-hukum Allah, dan kita dengan rahmat dan kasih sayang Allah dibimbing dengan Rasulnya dan dibimbing dengan kitabnya yang Allah turunkan. Maka ikhwani fillah azakumullah, kita di dunia ini diperintahkan oleh Allah untuk berupaya dan berusaha untuk menjalani jalan yang benar dan menghindari berbagai macam dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian selain daripada itu, di samping ikhtiar yang diperintahkan oleh Allah, di samping usaha yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bahwa segala sesuatu terjadi dengan takdir dari Allah. Sesuatu yang terjadi di muka bumi ini dan seluruh alam semesta adalah dengan qada wal qadar, adalah dengan takdir yang Allah tentukan. Maka ikhwan fillah azakumullah, ikhtiar diperintahkan, usaha diperintahkan, tetapi takdir harus diimani. Beriman kepada Allah bahwasanya la haula wala quwwata illa billah. Beriman kepada Allah bahwasanya tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan apa-apa pada kita illa billah, kecuali dengan Allah, kecuali karena Allah, kecuali dengan dukungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ketika kita berupaya dan berusaha, jangan lupakan doa, bahwa doa kepada Allah, permintaan kepada Allah adalah sesuatu yang juga diperintahkan. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang sahih atau dikatakan dengan hasanun sahih bahwasanya ad-du'a huwal ibadah, doa itu merupakan ibadah. Maka doa itu sendiri merupakan ibadah dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis hasanun sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya
Maka ikhwan fillah azakumullah kaum muslimin, usaha-usaha kita untuk menjalani jalan sunnah, upaya-upaya kita untuk meniti jejak para rasul, dan upaya-upaya kita untuk menjalankan apa yang telah dijalani oleh generasi salafus saleh, tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah. Tidak mungkin kita akan selamat tanpa kekuatan dari Allah. Dan tidak mungkin kita akan berhasil kecuali dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fillah azakumullah, ad-du'a selalu mengiringi usaha. Dan usaha harus selalu dibarengi dengan doa. Maka kita berupaya dan berusaha. Dan jangan lupakan doa kepada Allah. Dan doa kepada Allah itu mengandung makna akidah yang sangat dalam. Karena seorang yang berdoa adalah seorang yang memiliki keyakinan bahwa dirinya rendah, fakir, bahwa dirinya tidak ada apa-apanya di hadapan yang dia minta kepadanya. Maka barang siapa yang berdoa kepada Allah, maka dia telah meyakini bahwa dirinya butuh kepada Allah. Allah yang maha kaya, kita yang tidak memiliki apa-apa. Allah yang maha kuasa, dan kita tidak memiliki kekuasaan apapun. Kita sangat lemah, kita sangat fakir ilallah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fillah azakumullah, keyakinan inilah yang merupakan perkara akidah yang sangat penting, yang harus ada pada setiap muslim. Ikhwan fillah azakumullah, meminta kepada orang lain adalah satu kerendahan, adalah satu kehinaan, karena dia menunjukkan kefakiran dirinya, menunjukkan kerendahan dirinya di hadapan orang yang dia minta. Maka dia berendah-rendah dengan mengucapkan saya memohon, saya meminta, saya ingin dibantu dan seluruhnya. Ini yudam as-su'al, permintaan, meminta kepada makhluk-makhluk, kepada hamba-hamba adalah perkara yang tercela. Tetapi meminta kepada Allah dengan kata lain doa adalah sesuatu yang sangat amat wajar. Bahkan barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, berarti dia sombong. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, berarti dia dalam keadaan tidak merasa butuh kepada Allah. Dan tidak merasa butuh kepada Allah adalah akidah yang menyimpang, akidah yang sesat. Karena setiap muslim mukmin pasti beriman bahwa dirinya butuh kepada Allah. Ketika diperintahkan kita untuk berusaha dan berupaya, ketika kita diperintahkan untuk berikhtiar agar menjalani jalan yang benar dan menghindari jalan yang salah, agar mencari apa yang kita butuhkan dengan usaha, dan kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, dan diingatkan inna kulla syai'in, sesungguhnya segala sesuatu khalaqnahu biqadar, segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir, kata Allah. Maka ikhwan fillah azakumullah, hati-hati kita tidak mungkin bisa lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin kita berlepas diri dari Allah dan tidak butuh pada Allah sekejap pun, sesaat pun. Kapanpun, dimanapun kita pasti butuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fillah azakumullah, benar apa yang dikatakan oleh seorang penyair, la tas'alan bunayya Adam hajatan wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu. Jangan sekali-kali minta kepada anak Adam. Disebutkan dengan bunayya, anak Adam yang kecil, yang rendah. Jangan meminta pada anak Adam hajat-hajatmu. Wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu. Tapi mintalah kepada yang pintu-pintu rahmatnya tidak pernah tertutup. Mintalah kepada Allah yang pintu rahmatnya selalu terbuka. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Tangan Allah terbuka dan Allah memberikan rezekinya sekehendaknya. Maka ikhwan fillah azakumullah, kata penyair tadi, jangan minta pada manusia hajatmu, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Sebagaimana nasihatnya Rasulullah kepada Ibn Abbas. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau beristi'anah, meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah.
Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdabu. Allah murka, Allah marah kalau engkau meninggalkan doa dan tidak mau meminta. Sedangkan manusia justru marah ketika dia diminta. Maka mintalah kepada Allah yang justru Allah marah kalau kita tidak minta. Jangan minta kepada manusia yang dia akan bosan, akan marah ketika kamu terus-menerus memintanya. Maka ya khonifidina azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus, "Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Allah berfirman, dan jika engkau ditimpa kejelekan, mabarat, apakah musibah-musibah, kesusahan-kesusahan, maka Allah katakan, maka tidak akan ada yang bisa menyingkapkannya. Fala kashifa lahu illahu. Tidak akan ada yang bisa menghilangkan mabarat tadi kecuali Allah sendiri. Ini khonifidina azakumullah adalah isyarat kalau kita mendapatkan kesusahan dan musibah, mintanya kepada Allah, karena dikatakan la kashifa lahu illahu, karena tidak ada yang bisa menyingkapkannya. Nggak akan ada yang bisa menghilangkan mabarat tadi kecuali Allah sendiri. Datang musibah itu dengan takdir dari Allah dan hilang dengan takdir dari Allah pula. Maka berdoalah kepada Allah dan memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan setelah menyatakan fala kashifa lahu illahu, qala huwa wa in yuridkallahu bi khairin fala radda li fadlih. Dan kalau Allah menghendaki kamu dengan kebaikan, maka tidak akan ada yang bisa menolak satupun. Kalau Allah timpakan musibah, maka tidak akan ada yang bisa menyingkapkannya kecuali Allah. Dan kalau Allah takdirkan kebaikan, maka nggak akan ada yang menghalanginya kecuali Allah sendiri, dan tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Maka ikhwanifidina azakumullah, ini berita yang harus diyakini, dan keyakinan ini akan berbuah. Apa buahnya? Buahnya adalah dia tidak akan terikat dan hatinya enggak akan tergantung kecuali kepada Allah. Enggak akan tergantung pada siapapun dari manusia, apalagi tergantung dari kalangan jin dengan jin-jin jahat dari kalangan syayatin. Tidak akan tergantung dengan siapapun dari makhluk-makhluk, tetapi hatinya akan tergantung kepada Allah, karena yakin Allah lah yang menimpakan, Allah lah yang menakdirkan, Allah lah yang memberikan kebaikan, dan Allah ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha kuasa. Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Berarti masalah doa adalah masalah besar, bukan masalah kecil. Masalah yang berkaitan dengan akidah. Kalau kamu punya sesuatu masalah, mintalah kepada Allah. Hatta syis'ah idan qata'. Walaupun tali sendalmu putus, doalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah dengan upaya-upaya yang kita jalankan. yakni doa tidak menafikan usaha, dan usaha tidak menafikan doa. Berdoalah dan usahalah, berusahalah dan berdoalah. Ini seorang mukmin taqi, seorang ahlus sunnah wal jamaah, seorang yang mengerti bahwa upaya diperintahkan dan doa pun diperintahkan. Di dalam ayat lain Allah berfirman, "Ma yaftahullahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih." Dikatakan ma yaftahullah, Allah tidak membuka untuk manusia rahmat, yakni kalau apa-apa yang Allah telah bukakan dari rahmat Allah kepada manusia, maka tidak akan ada yang bisa menahannya atau menghalanginya. Dan siapa yang Allah tahan rahmatnya, maka tidak akan ada yang bisa melepaskannya. Jadi tidak akan ada yang bisa membukanya setelah Allah. Ikhwan fillah a'azakumullah. Idan kalau begitu, kita tidak bisa lepas dari kebutuhan kita kepada Allah. Manusia tidak akan lepas, dia pasti butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahnu fuqara ilallah. Kita adalah orang-orang fakir yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang maha kaya. Allah berfirman dengan perintah, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, akan aku kabulkan, kata Allah.
Allah perintahkan untuk meminta kepadanya, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, akan aku kabulkan, kata Allah. Maka masalah kedua adalah bahwa seorang yang berdoa kepada Allah berarti dia yakin bahwa Allah Maha memberi. Tadi masalah pertama, seorang yang berdoa berarti dia merasa dirinya rendah di hadapan Allah dan merasa dirinya butuh kepada Allah dan Allah yang Maha Kaya. Masalah kedua, berarti seorang yang berdoa kepada Allah adalah orang yang mengerti sifat Allah, yaitu Maha memberi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, akan aku kabulkan, kata Allah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Faruq, menyatakan, inni la ahmil hammal ijabah walakin hammad du'a. Sungguh yang penting bagiku itu bukan masalah dikabulkannya, itu sudah jelas dikabulkan. Tetapi berdoanya, apakah aku mendapatkan taufik untuk berdoa atau tidak? Fa idza ulhimtu du'a, maka kalau aku diberi oleh Allah taufik untuk berdoa dan aku berdoa, maka jawabannya dikabulkannya itu sudah mesti. Ikhwan fillah a'azakumullah, berarti yang susah justru taufik. Banyak orang yang dilupakan terhadap doa, sehingga dia kesusahan dalam keadaan lupa dengan yang namanya doa. Dia pontang-panting ke sana kemari, berupaya, berusaha, semua cara dia laksanakan, 1001 macam usaha sudah dia lakukan, melelahkan, menghabiskan tenaga, membuat pusing, sampai dia hampir stres. Satu dia tinggal, yaitu doa. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, taufik untuk berdoa itulah yang lebih berat. Kalau seorang mendapatkan taufik untuk berdoa, insya Allah Allah kabulkan, karena Allah sudah mengatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan. Dan ikhwani fillah a'azakumullah, jangan terburu-buru dalam mengharapkan pengkabulan doa, karena sesungguhnya doa akan dikabulkan oleh Allah. Tidak perlu terburu-buru. Semua doa akan dikabulkan, kecuali orang-orang yang musta'jil, orang-orang yang terburu-buru. Siapa musta'jilin? Siapa orang-orang yang terburu-buru? Orang yang baru berdoa kemudian mengatakan, kok nggak dikabulkan? Sudah menyimpulkan dengan kesimpulan bahwa Allah tidak mengabulkan. Ini orang yang musta'jil, dan ini yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar, pasti Allah kabulkan. Allah Subhanahu wa taala berbicara dan ucapan Allah hak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan ucapannya pasti benar. Ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku, akan aku kabulkan. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa qala rabbukum, berkata Rabb kalian, ud'uni astajib lakum. Atau di dalam ayat lain Allah katakan, ud'u rabbakum tabarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan merendah, dengan tunduk kepadanya. Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Allah tidak suka orang-orang yang sombong. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada hadirin dan tentunya saya sendiri bersama-sama untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki amalan kita dan berupaya dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan taufik kepada sunnah, agar kita mendapatkan taufik kepada tauhid, dan agar kita diberikan istiqamah di atas tauhid dan sunnah, dan agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala as-sabat 'ala ad-din, dan mengucapkan kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, sabitkan hati kami di atas agamamu, mantapkan hati kami di atas agamamu, sampai hati-hati kita pun kita yakini di dua jemari Allah. Allah yang membolak-balikannya. Maka kita panggil dengan kalimat, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Nasallahu ta'ala al-afiyah wal rahmah, wa nasallahu ta'ala al-hidayah wal tawfiq, wa nasallahu ta'ala ayaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah,
Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Masalah berikutnya adalah masalah doa, adalah cara untuk berdoa. Tidak perlu dengan suara yang keras, tetapi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tadarruan wa khufyah. Pada ayat tadi Allah katakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin, dalam surat Al-A'raf ayat 55. Allah berfirman, doalah kepada Rabb kalian dengan tadarruan wa khufyah, dengan merendah, dengan tunduk dan khufyah. Khufyah adalah dengan suara yang perlahan, tidak dengan suara yang keras dan menjerit-jerit. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in ketika berangkat bersama pasukan bersama Rasulullah SAW untuk berjihad, mereka mengucapkan doa dan memanggil-manggil Allah dengan suara yang menjerit-jerit. Maka Rasulullah SAW menyatakan kepada mereka, irba'u ala anfusikum, innakum la tad'una al-asamma wal ghaiba. Tenanglah, tenangkan diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli, dan kalian tidak berdoa kepada yang tidak ada. Allah ada dan Allah tidak tuli. Ini makna ucapan Rasulullah SAW. Irba'u ala anfusikum, tenangkanlah diri-diri kalian. Innakum la tad'una asam, sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli, dan kalian tidak berdoa kepada yang tidak ada. Maka azakumullah, kalau kita berdoa kepada Allah, berarti kita memanggil Zat Allah yang maha mendengar, maha melihat. Memanggil Allah yang memiliki sifat Sami'un Alim, maha mendengar dan maha melihat. Mengapa kita harus menjerit-jerit? Mengapa kita harus memakai pembesar suara, speaker, dan segala macam alat-alat untuk pengeras suara, dan menjerit-jerit dengan suara yang keras? Ya Allah, ya Allah, innakum la tad'una al-asam wala al-ghaiba. Sesungguhnya kalian tidak memanggil yang tuli, kalian tidak memanggil yang tidak ada. Allah ada dan Allah tidak tuli. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa dengan suara yang lirih. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Allah dengan merendah, dengan suara yang perlahan. Dan Allah memuji hambanya dan rasulnya, yaitu Zakaria. Di dalam surat Maryam Allah katakan, kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Kata Allah, kaf ha ya ain sad, ini sebutan rahmat Rabbmu. Ini memberitakan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya, yaitu Zakaria. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya, ketika meminta kepada Rabbnya, memanggil Rabbnya dengan nidaan khafiyya, dengan panggilan yang lirih. Khafiyya adalah suara yang perlahan, tidak mengeraskan suaranya, tetapi memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan perlahan. Karena para anbiya kenal Allah bahwa Allah maha mendengar, maha melihat. Karena para anbiya kenal Allah bahwa Allah di atas arasnya maha dekat. Walaupun Allah di atas arasnya, Allah dekat. Karena Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Maka Allah katakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hambaku bertanya kepadamu wahai Rasul, bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, maka katakanlah aku dekat. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Aku akan mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta. Allah Subhanahu wa taala turun seperti malam ke langit dunia, dan kemudian menawarkan, man yas'aluni fa'u'tiyah. Dalam riwayat yang sangat banyak mutawatir yang menunjukkan kebenaran riwayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menawarkan, man yas'aluni fa'u'tiyah, siapa yang mau berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Kenapa kita meminta kepada orang-orang yang tidak suka kalau kita minta?
Tetapi kita tidak meminta kepada Allah yang menawarkan dengan kalimat man yas'aluni fa'atiyah. Siapa yang meminta kepadaku, kata Allah, akan aku beri. Maka mintalah kepada Allah dengan lirih, dengan perlahan, dengan meratap kepadanya, dengan menangis kepadanya, ya Rabb, ya Rabb. Dan kemudian ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam berdoa, maka akan dikabulkan sebagaimana Zakaria ketika berdoa pada Allah dan memanggil Allah nidaan khafiyah, ketika memanggil Allah dengan suara yang lirih, la taj'alni fardan, ya Allah jangan jadikan aku sendiri, wa anta khairul warithin, engkaulah sebaik-baik pewaris. Yani semua ini akan diwarisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakaria meminta seorang anak yang akan mewarisinya. Ya Allah, la tadharni farda. Jangan tinggalkan aku sendiri. Sekian lama dia berdoa tidak pernah putus asa. Hatta atau dikatakan ista'ala rasu syaiba, sampai rambutnya menjadi putih. Sampai kemudian tulangnya menjadi rapuh. Tetap menyatakan ya Rabb dengan nidaan khafiyah, meminta kepada Allah dan berdoa. Dan Allah kabulkan. Allah berikan kepadanya seorang anak yang bernama Yahya. Maka inilah contoh seorang Rasul. Dia berdoa kepada Allah dan yakin dikabulkan. Dia tahu pasti dikabulkan dan dia sabar menunggu kapan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mendapatkan dua pelajaran penting dari kisah Zakaria, yaitu memanggil Allah dengan panggilan yang lirih, tidak menjerit-jerit, tidak dengan suara yang keras. Dan yang kedua, dia tahu bahwa Allah Maha mengabulkan, maka dia tidak putus asa untuk berdoa. Walaupun secara hitung-hitungan akal, seorang yang sudah tua, sudah renta, dalam keadaan putih rambutnya, dalam keadaan rapuh tulangnya, ini kecil kemungkinan akan mendapatkan seorang anak. Tetapi Zakaria tidak putus asa dan terus berdoa, memanggil Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan, ya Allah, qad ista'ala ar-ra'su syaiba. Sungguh telah rapuh tulangku dan telah putih rambutku, dan aku walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak pernah bosan dan tidak pernah merasa capek untuk berdoa kepadamu. Dan Allah kabulkan. Allah yubakiru bi Yahya. Allah kabarkan dengan kabar gembira akan datangnya seorang anak yang bernama Yahya. Ikhwani fillah, a'azakumullah, inilah ad-du'a, dan Allah ala kulli syai'in qadir. Nasallahu ta'ala al-afiyah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi taufik untuk berdoa dan diberi taufik untuk mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala dan diberi hidayah kepada jalan yang lurus. Wa nasallahu ta'ala ayaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya menjadi muslimin shadiqin, mukminin, orang-orang yang beriman dan jujur imannya, orang-orang yang muslim dan jujur keislamannya, dan menjalani perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.